Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis regresi hierarki. Nah, hal ini tentunya dari beberapa pertanyaan yang biasa masuk di email dan eh, kolom komentar di YouTube saya tentang bagaimana jika seandainya pengujian dilakukan secara simultan dengan lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas. Misalnya ada tiga variabel bebas, lalu ada satu variabel moderator atau moderasi terhadap variabel dependen dan atau variabel terikat. Nah, banyak pertanyaan semacam itu, apakah hal ini bisa dilakukan? Nah, berdasarkan pengalaman saya bisa melakukan ini dengan analisis regresi hierarki seperti itu. Jadi misalnya di sini saya punya model analisis yang akan saya lakukan dalam penelitian saya, di mana di sini ada efikasi diri sebagai X1, dukungan sosial sebagai X2, dan konformitas sebagai X3. Saya di sini punya iklim sekolah sebagai variabel moderator, dan motivasi berprestasi sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Nah, ini kemudian saya ingin tahu bagaimana pengujian secara simultan ini, apakah iklim sekolah ini signifikan memoderasi pengaruh atau hubungan X1, X2, X3 terhadap Y secara simultan. Nah, ini saya lakukan dengan analisis regresi hierarki. Ini adalah gambaran PET analisis dalam penelitian saya kali ini. Lalu selanjutnya, penjelasannya adalah analisis regresi hierarkis itu adalah analisis regresi yang dilakukan secara berkali-kali dengan komposisi variabel yang berbeda, mungkin ditambah atau dikurangi. Nah, jadi analisis regresi hierarki itu nantinya dia akan melihat perubahan nilai R square. Nah, perubahan nilai R square dari model satu ke model berikutnya. Artinya dengan penambahan variabel prediktor dengan step by step itu apakah ada perubahan nilai R square. Jika ada perubahan nilai R square lebih besar dari 0 dan signifikan, lebih besar secara signifikan lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang ditambahkan itu menawarkan kekuatan prediksi tambahan. Artinya variabel yang ditambahkan itu eh, signifikan untuk memberikan kekuatan prediktif atas variabel dependen tersebut seperti itu. Nah, dalam hal ini saya ingin mengetahui apakah mohon maaf, apakah iklim sekolah ini signifikan memoderasi hubungan ketiga variabel bebas ini terhadap variabel terikat saya. Nah, tentunya untuk pengujian variabel moderasi dengan metode apapun itu selalu menggunakan variabel interaksi. Gitu ya. Jadi variabel interaksi itu nantinya yang digunakan untuk mengetahui apakah iklim sekolah ini signifikan dia posisinya sebagai moderator. Variabel interaksi itu adalah hasil perkalian variabel bebas dengan variabel moderator. Jika variabel bebasnya ada tiga, tentunya kita akan menggunakan tiga variabel interaksi nantinya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi tahapan dalam analisis regresi hierarki yang akan dilakukan pada model penelitian ini adalah yang pertama, saya membuat model satu, gitu ya, model regresi satu, yaitu model regresi dengan tiga variabel prediktor, yaitu efikasi diri, dukungan sosial, dan konformitas. Ini saya hubungkan terhadap variabel dependen motivasi berprestasi ke variabel Y di sini ya. Nah, ini saya sebut sebagai model pertama. Nah, lalu gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah model pertama saya ya. Jadi tiga variabel bebas terhadap variabel dependen motivasi berprestasi. Ini saya namai model 1, model regresi step 1. Lalu selanjutnya saya membuat model kedua. Model kedua yaitu model regresi dengan menambahkan variabel moderator iklim sekolah tadi kepada model pertama, kepada model yang atas itu. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya mulai menambahkan variabel moderator sebagai prediktor juga terhadap motivasi prestasi. Nah, ini model yang kedua. Jadi ada tiga variabel bebas dan satu
variabel moderator terhadap dependen. Lalu model yang ketiga, yaitu dengan menambahkan variabel interaksi 1. Jadi variabel interaksi 1 itu perkalian X1 dengan moderator, dan variabel interaksi 2 hasil perkalian X2 dengan moderator, dan variabel interaksi 3 hasil perkalian X3 dengan moderator ke dalam model 2. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah model 3 ya. Jadi model 3 ini sebagai prediktor di sini adalah efikasi diri X1, X2, X3, budaya iklim sekolah sebagai moderator, dan variabel interaksi. Interaksi 1, interaksi 2, interaksi 3 ini hasil perkalian X1 dengan moderator, yaitu efikasi diri dengan iklim sekolah. Ini hasil perkalian skor antara dukungan sosial dengan iklim sekolah, dan seterusnya. Seperti itu. Ini model 3. Nah, yang kita lihat adalah pengujian analisis regresi hierarki. Ini nanti kita lihat apakah dari model 1 ini ke model 2 dan model 3 itu ada perubahan R-square yang signifikan, lebih besar dari 0 tentunya. Apakah ada perubahan R-square, atau dalam tabel kita nanti bisa lihat R-square change seperti itu. Apakah ada perubahan R-square? Jika iya, ada perubahan R-square dan itu signifikan lebih besar dari 0, artinya kita dapat mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa ya, iklim sekolah itu dia signifikan bertindak sebagai variabel moderator, ya. Karena interaksi 1, interaksi 2, interaksi 3 itu menawarkan kekuatan prediktif, kekuatan tambahan terhadap variabel dependen. Adanya interaksi 1, 2, 3 ini signifikan terhadap variabel motivasi berprestasi. Nah, itu dasar keputusannya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja. Sini sudah saya sediakan SPSS ya. Di lembar kerja ini kita bisa lihat di variabel view di X1. Di X1 di sini ini untuk efikasi diri, X2 untuk dukungan sosial, X3 untuk konformitas, moderatornya iklim sekolah, Y untuk motivasi berprestasi, dan di sini saya bentuk lagi variabel interaksi 1, interaksi 2, dan interaksi 3 hasil perkalian X1, M, X2, moderator, X3, moderator ya. Ini bisa Anda lakukan dengan transform dan compute variabel ya, dengan membentuk variabel baru seperti itu. Maaf, jadi ini saya pindah dulu. Jadi Anda bisa lakukan transform compute variabel untuk menambahkan variabel interaksi, misalnya interaksi 1 ya, interaksi 1 itu hasil perkalian antara efikasi diri, ya, efikasi diri dengan moderator. Ini bisa Anda tambahkan seperti ini, atau Anda bisa melakukan penjumlahan perkalian, maksud saya perkalian ini di lembar Excel, itu terserah Anda. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita melakukan analyze ya. Ini untuk pengujian analisis regresi hierarkis, analyze regression linear ya. Kita masukkan motivasi prestasi ini sebagai dependen ya. Kita masukkan efikasi diri, dukungan sosial, dan konformitas sebagai independen. Nah, ini adalah model pertama sebagaimana gambar tadi ya. Lalu kita next. Nah, ini bedanya ya. Kalau analisis regresi berganda itu kan dimasukkan semua sekaligus gitu ya. Kalau ini kita next karena kita ingin mengetahui R-square change-nya, perubahan R-square-nya dari model 1, model 2 ke model 3. Kita next, lalu kita masukkan selanjutnya iklim sekolah ya sebagai independen. Ini adalah model kedua. Kita next lagi dan kita masukkan interaksi 1, 2, 3 ke independen. Lalu kita klik statistik ya. Yang kita mau lihat adalah R-square change ya. Kita bisa langsung continue, lalu kita oke. Nah, di sini selanjutnya kita lihat ya di model summary. Oke. Nah, di model summary ini bisa kita lihat bahwa di sini R-square pada model pertama ketika prediktornya adalah konformitas, efikasi diri, dan dukungan sosial, R-square-nya sebesar 0,512 dan itu signifikan. Setelah ditambahkan iklim sekolah ya,
pada model kedua sebagai prediktor konformitas, efikasi diri, dukungan sosial, dan iklim sekolah, R-square-nya bertambah menjadi 0,537. Artinya ada perubahan R-square, yaitu R-square change sebesar 0,026, dan itu masih signifikan. Namun, ketika pada model 3 dengan menambahkan variabel interaksi 1, 2, 3 sebagai prediktor, itu R-square-nya memang naik ya sebesar 0,540 ya. Artinya terdapat perubahan R-square change sebesar 0,003. Namun perubahannya tidak signifikan. Kita bisa lihat di sini. Dia tidak signifikan. Artinya, keberadaan variabel interaksi 1, 2, dan 3 ini tidak signifikan. Nah, maka kesimpulannya iklim sekolah di sini tidak bertindak atau tidak signifikan dia posisinya sebagai variabel moderator seperti itu. Nah, demikian mungkin penjelasan dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.